Alhamdulillah, jamaah muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, khususnya yang hadir di Masjid Nurul Akhyar, saya mengucapkan selamat karena diberi panjang umur, bisa menikmati bulan suci, nikmat yang besar yang diminta oleh Rasulullah. Allahumma ballighna ha huwa ha nahnu huna istama'na fi syahri Ramadan. Alhamdulillah, kita dapat apa yang kita doakan dikabulkan oleh Allah. Karena kita tidak tahu rahasia kita, umur kita, nafas kita, semuanya ada di tangan siapa? Banyak orang yang mendahului kita sebelum masuk Ramadan. Alhamdulillah, nikmat besar masuk mencicipi bulan suci. Alhamdulillah. Walaupun ada yang masih setengah-setengah, tapi hari ini udah masuk Ramadan. Betul atau betul? Kemarin bingung juga. Betul? Bingung enggak? Ragu-ragu, ini tarawih apa enggak? Tarawih apa enggak? Khususnya DKM bingung. Sholat duluan dikecam, sholat lambat, capek kita nunggunya. Tapi hari ini kita sepakat semuanya sudah masuk bulan suci Ramadan. Betul atau betul? Mudah-mudahan Allah terima Ramadan kita. Jangan sampai Ramadannya kita lalai. Apalagi hanya dipakai untuk Ini Ramadan apa Ramadan tidur? Ramadan tiba. Benar enggak? Apa Ramadan? Oh, lebih banyak tidur. Ramadan tiba, Ramadan semangat tiba, semangat baru. Betul atau betul? Kalau Ramadan kayaknya nggak ada deh yang tidur. Semuanya semangat. Betul atau betul? Betul atau betul? Tidur apa enggak? Benar. Semangat enggak? Itulah Ramadan. Ramadan kalau datang, Rasulullah itu paling semangatnya orang itu Rasulullah itu semangatnya pada bulan Ramadan. Perang yang paling besar dalam Islam itu perang Badr. Bi ahlil riya Allah salatullah Rasulillah salatullah ala yasin billah. Ini salawat Badr sampai ada salawat khusus, yaitu perang Badr. Gak ada Uhud wala Hunain wala yang lainnya. Bi ahlil badri Allah. Badr itu kapan? Di pertengahan, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Ini luar biasa. Subhanallah. Indonesia merdeka pada bulan apa? Ramadan. Jangan main-main. Ramadan itu adalah, kalau mau merdeka harus berjuang apa tidak? Berjuang sekedar apa berjuang benar-benaran? Kira-kira kalau berjuang tidur apa semangat? Semangat apa semangat luar biasa? Itulah bulan Israel kalah dengan Mesir, habis luar biasa saat itu. Tanggal berapa? Tanggal 10 Ramadan, ketika kalah dengan Mesir. Mundur dari terusan Suez sampai ke sini, sampai balik lagi. Kembalikan lagi kepada Mesir. Tanggal 10 Ramadan. Jadi Ramadan ini baru 3 ini kita sebut, yang dekat dan yang jauh. Masih banyak lagi keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Ini makanya kita alhamdulillah Ramadan semangat apa tidur? Ramadan benar. Tapi kan Ustaz, kalau tidur dalam bulan puasa ibadah. Kau dipegangnya yang itu. Betul atau betul? Jadi biarin aja tidur. Karena sedang gitu.
Ya enggak? Kalau tidurnya menghindari daripada maksiat, terusin dong. Jangan tidurnya aja yang diambil. Kalau dia tidak tidur maksiat, lebih baik tidur di dalam bulan Ramadan, menghindari dari. Tapi kalau untuk taat, kira-kira mana yang lebih bagus? Apakah ada taat lebih bagus daripada majlis taklim? Jadi paling enak majlis taklim tidur apa semangat? Tuh. Ini luar biasa, subhanallah. Makanya kita alhamdulillah masuk bulan Ramadan, masuk di majlisnya Rasulullah, alhamdulillah. Di mana-mana makmur. Hatta saya lihat di Nurul Akhyar ibu-ibu banyak, alhamdulillah. Yang biasanya enggak ada, jarang, sedikit. Ini hari ini Masya Allah, masjidnya penuh, betul. Mudah-mudahan terus sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan terus sampai akhir. Tarawih penuh apa tidak? Penuh apa lembek sudah? Penuh apa tidak? Mudah-mudahan sampai akhir. Betul apa betul? Ini semangat. Ramadan datang itu bukan Ramadan sembarangan. Ramadan itu karunia dari Allah khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat lain nggak ada dikasih Ramadan. Paling puasa. Tapi tidak ada ketat seperti Ramadan. Hari demi hari. Tidak boleh loncat. Nabi Daud katanya bagus puasanya, sehari puasa sehari enggak, tapi loncat. Mesti ada dikasih napas sedikit. Sekarang puasa, besok enggak puasa, enggak puasa. Dan itu tergolong menjadi sunnah. Tapi kalau Ramadan, Masya Allah. Yang sunnah jadi wajib, yang wajib 70 kali lipat ganda. Puasa, besok puasa sampai diumumkan puasa selesai. Ketat apa tidak? Ketat. Malamnya bangun, Masya Allah. Ya mulai. Yang disebut secara umumnya adalah sholat tarawih. Betul atau betul? Di situ ada satu malam yang paling istimewa. Yaitu malam apa? Lailatul Qadar. Enggak ada di umat-umat yang lain. Bukan kita merendahkan, tapi memang kenyataan diberikan oleh siapa? Inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadri. Allah diturunkan pada malam kemuliaan. Apakah Anda tahu apa malam kemuliaan itu? Ini pertanyaan dari Allah. Biasanya kalau yang tanya orang cerdas, tanyanya hebat apa tidak? Hebat, bermanfaat, bermutu dan luar biasa. Kalau yang tanya ulama, lebih hebat lagi. Kalau yang tanya Nabi, lebih hebat lagi. Yang tanya di sini siapa? Allah. Walaupun Allah tidak perlu jawaban karena yang tahu hanya Allah. Oh, artinya apa? Allah lagi mengingatkan kepada kita, hati-hati, malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan yang tidak ada bandingannya. Yang mana orang kalau tidak dapat malam itu, biasanya kalau sesuatu ada kebaikan, orang mengatakan rugi kamu nggak hadir. Tadi malam sholat tarawih di Nurul Akhyar, ini kalau betul, setiap yang sholat dapat 10 juta. Amin dulu. Enggak. Ngomong sama temennya, pas enggak hadir, kira-kira bilang apa? Rugi enggak? Rugi enggak? Rugi. Baru 10 juta. Bagaimana kalau dapatnya 100 juta? Bagaimana kok wallah rugi, Ini dapatnya apa Lailatul Qadar itu? Khairun min alfi. Umur kamu semuanya itu kalah dengan malam itu. Karena lebih dari 1000 bulan. Umur kita paling berapa? Betul loh, betul. Syukur-syukur kalau sampai 70 loh. Syukur-syukur sampai 80. Kalau Lailatul Qadar satu dapat lebih dari 83 4 bulan. Lebih, bukan lagi sama.
khairun. Allah, satu malam itu. Allahu Akbar. Itu banyaknya luar biasa. Kalah 190 berapa Petralite itu. Kalau duit apal lah. Cepet lagi, nggak pakai matematika lagi. Oh, ini kalah dah, subhanallah. Itu malam Lailatul. Siapa yang dikasih sama Allah? Umatnya Nabi Muhammad. Kita, umat lain nggak ada. Makanya Nabi Musa kepengen kalau boleh jadi umatnya. Padahal Nabi, padahal Rasul, padahal ulul azmi. Kalau boleh aku jadi umatnya Nabi. Itu Nabi yang diganggunya luar biasa oleh orang-orang Bani Israel. Kalimullah, derajatnya luar biasa. Pengen jadi umatnya Nabi. Tapi anak umatnya Nabi Muhammad kadang-kadang melalaikan ini semuanya. Malah Ramadan tiba, Ramadan tidur. Bahkan sebagian Ramadan untuk maksiat wal iyadu billah. Dikasih kemuliaan luar biasa. Ini Ramadan, makanya semangat. Cepat loh Ramadan datang nih. Ini sudah hari yang keberapa ini? Sepakat? Apa ada yang ganjil nih? Hah? Sepakat nggak hari kedua? Tanya, udah buka belum? Udah buka belum? Udah kemarin, masa nggak buka? Berarti puasa. Ada sebagian yang masih ragu urusannya dia dah. Ya enggak, soalnya memang kemarin pengumumannya agak sedikit. Betul. Mudah-mudahan semua amalan kita diterima oleh Allah. Ya enggak, apalagi lihat negara sebelah. Hari ini baru mulai puasa. Singapura, kemarin ada telepon dari sana, saya bilang katanya mau puasa besok. Kita lagi puasa, dia lagi makan. Di Malaysia katanya begitu juga. Bagian negara kita udah serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah terima puasa kita. Ya, kita jangan permasalahkan terlalu, tapi yang penting kita niatkan karena Allah, bahwa Ramadan datang adalah karamah, kemuliaan yang disebut dalam Al-Quran Lailatul Qadar. Qadar itu kemuliaan. Ada di mana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini tafsir daripada Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bingung kapan itu Lailatul Qadar? Di bulan Ramadan, titik. Tanggalnya Allah tutupin. Malamnya kapan? Allah tutupin. Yang jelas di bulan Ramadan pada siang apa malam? Malam. Ya enggak. Di sini jawabannya. Di surat ini ada malamnya, di surat ini ada bulannya. Tanggalnya ada enggak? Enggak ada. Harinya ada enggak? Enggak ada. Yang penting malam di dalam surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar diterangkan malam hari. Di kapan waktunya? Ada di dalam surat Al-Baqarah. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kapan terjadi itu? Ketika kata Rasulullah, sumu li ru'yatih wa aftir li ru'yatih fa in ghumma. Ya enggak? Kalau seandainya ragu, fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauma. Ini yang khilaf sedikit agak terlambat enggak kemarin? Salat isyanya mundur apa salat tarawihnya mundur dikit? Isyanya tetap. Jadi habis isya nungguin apa pulang? Bener nungguin. Apa ada yang slipper pulang? Udah gitu hujan ya. Hujannya gede apa kecil? Waduh, jalannya macet apa enggak? Macet cecet. Alhamdulillah berjalan. Mudah-mudahan dapat keberkahan insyaallah. Sabar, sengaja semuanya diuji oleh Allah karena sesuatu yang luar biasa itu ada ujiannya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang lulus dalam ujian. Ana makin dekat kepada Allah. Di dalam Ramadan kelebihan apa? Selain puasa, yaitu apa? Rasulullah mengatakan man shama ramadhana wa qamahu qiyam. Biasanya qiyam itu untuk apa?
salat. Qad qamatis salat. Ya enggak, kalau salat wajib disunahkan untuk iqamah. Kalau salat sunnah, as-salatu jami'atan. Ini kalau salat sunnah. Makanya kalau mau salat tarawih pakai qomat enggak? Enggak, kita udah belajarin dulu. Karena salat sunnah, disunahkannya apa? As-salatu jami'atan. Rahimakumullah. La ilaha illallah. Ini salat sunnah tarawih, tapi sunnahnya fadilahnya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa, kata Rasulullah, man shoma Ramadan wa qamahu. Yani qiyam, salatnya, ibadahnya makin dekat kepada Allah. Kata Rasulullah, aku dapat titipan dari Allah bahwa Allah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Itu puasa dan membangkit malam untuk yaitu beribadah kepada Allah. Yang secara zahir itu qiyamul lail. Mau tambah lagi dengan tahajud, witirnya lebih banyak lagi, silahkan. Tapi paling tidak sholat tarawihnya jangan ditinggal. Jangan ditinggal kapan? Sepanjang bulan suci Ramadan. Apa di awalnya aja? Kayaknya bingung mau bilang enggak. Kadang-kadang dulu kena begitu. Biasanya ada enggak kira-kira masjid-masjid yang awalnya penuh, pas pertengahan Ramadan surut seperti kalau banjir. Kalau akhir Ramadan tambah padat apa tambah kurang? Dulu. Kalau sekarang mudah-mudahan semangat. Sekali merdeka, sekali sholat tarawih, kan nggak kompak. Sekali sholat tarawih, insya apalagi dibilang qiyamul lail ataupun Lailatul Qadar, tidak tahu di mana, di awal apa di tengah apa di akhir. Bisa apa tidak terjadi? Bisa. Maka hati-hatilah. Sayang. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah. Gini dulu. Lebih baik daripada umur kalian secara umum. Satu malam itu lebih baik daripada umur manusia. Ukurannya siapa? Umurnya umat Nabi Muhammad. Kan dulu-dulu ada yang 200 tahun, ada yang 900 tahun, ada Nabi Nuh. Ini tidak, karena Lailatul Qadar bukan untuk Nabi Nuh, bukan untuk Nabi Musa, bukan untuk Nabi Isa, tapi untuk umatnya Nabi. Untuk umatnya Nabi Muhammad, maka ukurannya lebih baik daripada umur umatnya Nabi. Jangan diukur yang lain. Ini untuk kita, untuk umatnya Nabi Muhammad. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu, Quran untuk siapa sih? Umat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Musa itu ketika tahu, ya Allah enak banget jadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau boleh saya jadi umatnya Nabi. Paham apa tidak? Nabi Isa nanti akan turun ibadahnya ngikuti siapa? Ajaran Nabi Muhammad. Mau salat berjamaah, mau ini itu, salatnya seperti salatnya Nabi Muhammad. Nanti kalau turun, mudah-mudahan nanti kita di akhir zaman, mudah-mudahan kita sudah dalam raudhah min riyadhil jannah. Karena ngeri, banyak fitnah itu di situ. Banyak fitnah. Karena berentet di situ, keadilan sudah mulai enggak ada. Sekarang udah mulai belum? Udah mulai belum? Oh, keadilan sudah enggak karuan. Kenapa? Orang yang benar disalahin, orang yang salah dimerin, bahkan dibela. Ada apa tidak tuh? Orang salah justru dia menjadikan sebabnya negara hancur, dibela-belain. Ada apa tidak? Berarti adil apa enggak adil? Nah ini subhanallah. Kalau salah walaupun enggak di ini tuh jangan dibela-belain. Bikin marah orang apa tidak gitu? Bikin marah apa tidak?
keadilan sosial bagi seluruh. Rakyatnya marah kalau seandainya ada orang jahat dibela-belain, benar-benar dipuji-puji. Akhirnya jadi contoh jelek. Oh, kalau begitu saya buat jelek pun nggak apa-apa. Nantinya juga selanjutnya akan belain. Yang penting saya menang dulu. Ada apa tidak? Kacau apa kacau? Kacau balau apa tidak? Mudah-mudahan dapat hidayah berkatnya Ramadan. Kembali lagi kepada jalan yang diridhai oleh Allah. Kalau tidak mau menjelaskan, makanya Rasulullah wanti-wanti, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Berhenti apa ada terusannya? Au liyasmut, berkatalah yang baik. Baik itu jujur, adil, tidak melukai hatinya orang lain. Betul atau betul? Salah katakan salah, benar katakan benar. Nah ini subhanallah. Bicaralah kalau berani. Tapi kalau sudah jelas salah, hancur sana, hancur sini, ngerusak sana, ngerusak sini. Betul atau betul? Tangkap sana, tangkap sini. Allah. Terus dikatakan itu baik. Na'udzubillah min dzalik. Betul atau betul? Ini mumpung di awal Ramadan kita bicara begini, mudah-mudahan disampaikan kepada mereka-mereka. Karena ayo cepat kembali lagi kepada Allah. Kalau nggak mau bicara, lebih baik yasmut, diam. Nggak mau, nggak enak ya. Karena ini. Lebih baik kamu diam. Diajarin sama Rasulullah. Kalau mau bicara, bicaralah yang benar. Bela yang benar. Katakan yang benar itu benar. Kalau lebih hebat lagi, katakan yang benar walaupun itu pahit. Nah ini pejuang sejati. Salah ya salah. Cuma kadang-kadang kan ada yang nggak enak. Betul loh betul. Ada nggak? Kemarin ngasih saya duit, kemarin ngasih saya jabatan, kemarin nggak enak. Udah kata Rasulullah, lebih baik kalau seperti kamu imannya itu diam, jangan ngomong. Ini kalau ngomong hancur apa tidak kira-kira? Hancur. Ini kita mumpung masih di Ramadan, di awal Ramadan, mudah-mudahan kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah. Kita doakan, bukan kita benci, kita doakan dapat hidayah berkatnya bulan Ramadan. Kalau bisa jadilah orang yang istimewa. Ya enggak? Katakan yang benar, qulil haqqa walau kana murra. Tapi kalau belum bisa sampai situ, falyaqul khairan aw liyasmut kata Rasulullah. Kalau kamu paling tidak ada iman di dadanya, bicaralah yang baik. Atau kalau belum bisa bicara yang tepat, tidak berani atau enggak enak, maka lebih baik diam. Kalau iman masih ada di dada Anda. Kenapa ini di awal Ramadan saya katakan? Karena yang dipanggil Ramadan itu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman itu siapa? Falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu, iman tuh. Yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi jangan sampai Ramadan tiba dianya tidak terpanggil karena di dadanya enggak ada iman. Kenapa? Karena berbicara sesuatu yang batil. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah insyaallah. Ini luar biasa subhanallah. Karena kita harus kita doakan. Mudah-mudahan Allah doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah ini diantaranya kita masuk kepada ta'lim kita karena kita Ramadan. Jadi ada sedikit nyambung dengan Ramadan. Ramadan itu penting kaitannya dengan apa? Dengan sholat. Sholat tadi walaupun banyaknya ayat itu dengan zakat. Tetapi Rasulullah dalam hadis man shoma ramadhana wa qamahu. Qiyam di sini adalah ibarat daripada sholat. Maka ketika kita belajar dulu bahwa makruh salat, sekarang kita juga dalam salat jangan sampai kita batal salatnya. Maka babnya di dalam mubtilatus
salah. Tabtulus salatu idza talabbasal musalli biwahidin minal umuril ati, minal umuril taliyah. Bahwa salat kita bisa menjadi salatnya batal. Bukan hanya puasa saja. Salat juga bisa batal. Ya enggak? Satu, al-kalamul amdu. Kalam lagi. Kalau iman tadi dikatakan tentang puasa, tentang apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah, berbicaralah yang baik atau lebih baik diam. Jangan menyakitkan hatinya orang lain. Jangan mengatakan yang salah itu benar. Ya enggak? Jangan tutupi kesalahan. Kalau menutupi seorang, yang lainnya juga harus ditutupin apa tidak? Yang namanya adil harus tutupin apa tidak? Tutupin. Akhirnya jadi bingung apa tidak? Nah, di sini bingung sendiri. Bingung sendiri. Ketika ada kesalahan, coba lihat contohnya. Allah baru bongkar berapa aja. Di antaranya masalah apa kemarin yang terakhir? Pada nggak punya motor apa? Pertamax. Apa sih Pertamax? Duit. Bensin. Dicampur aduk, ada apa tidak? Katanya jaksa. Ada nggak dioplos? Ada apa tidak? Dari tahun, ayo, kok pada diam semuanya? Jangan-jangan pelaku, direktur semua di sini. Dari tahun 2018 sampai ini menurut jaksa aja, jaksa bukan kita. Siapa yang ngomong? Jaksa mengatakan dari 2008 sampai 2023. Coba bayangkan, orang-orangnya masih ada nggak sebagian besar? Masih ada. Bisa dibaca apa tidak? Bisa. Berarti ini penjahat apa bukan? Orang-orang kecil apa orang-orang besar? Kalau koruptor ngambil secara serampangan uang negara. Kalau ini uangnya rakyat langsung. Yang jual gorengan, yang jual ini, yang pakai yuk. Dikurangi. Kurang lebih 1 liternya berapa tuh? Kali sampai 5 tahun. Kira-kira amburadul apa tidak tuh? Ini yang ngomong jaksa. Bukan saya, bukan siapa. Betul. Berulang-ulang. Itu diambil dari harga yang tadinya bayarnya harga Pertalite, dijualnya ini menguap nggak kira-kira? Ini uangnya langsung rakyat atau ke negara dulu nih? Langsung rakyat. Allah, punya negara diambil, punya rakyat diambil. Dosa apa tidak kira-kira? Dosa besar. Terus Messi dipuji-puji lagi? Kalau baik kenapa enggak? Lo dikatakan baik, batil dibilang. Ada apa tidak? Mudah-mudahan dapat hidayah kemarin. Ini naudzubillah, nyakitin hati apa tidak kira? Allah, ini jangan dibiarkan. Akhirnya nanti terus ini dibongkar sama Allah supaya apa? Supaya kembali. Tuh, orang-orangnya masih ada, tangkepin tuh. Betul. Bisa apa tidak kira-kira? Proses, betul. Jangan sampai berjalan begitu saja. Kemarin dulu baru masalah gas, ini masalah minyak. Nanti habis itu masalah apa lagi nih? Enggak tahu. Masalah semuanya ada pada yang lalu. Kira-kira yang lalu banyak benernya apa banyak jeleknya? Oh, dibilang hebat. Nah, ini kan nyakiti hati apa tidak? Ini Ramadan dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ini Allah masih sayang kalau memang di dada Anda beriman. Tanda-tandanya apa ya Rasulullah? Falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicaralah yang benar, yang baik itu adalah yang benar. Atau kalau masih nggak bisa, Allah nggak paksa, lebih baik diam atau diam. Udah diam aja, jangan lain, jangan mengatakan orangnya baik-baik, orangnya ini sedang jelas-jelasan dia perampok apa tidak? Perampok baik.
Maling apa tidak? Maling baik. Nah iya. Nah ini yang mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Karena kalau berlanjut terus akhirnya rakyatnya bingung. Betul apa betul? Ya ini kita. Terus hubungannya dengan sholat itu karena puasa tadi. Kutiba alaikumus siang. Kutiba alaikumus siam. Pada siangnya puasa. Malamnya gimana? Qiyamul lail, sholat. Makanya sholatnya yang benar. Jangan sampai sholatnya batal. Batalnya gimana? Satu, al-kalamul amdu. Yaitu ketika lagi sholat berbicara dengan sengaja, maka sholatnya batal. Paham apa tidak? Walaupun di belakang ada yang tanya, mana ininya? Jangan dijawab. Paham nggak? Karena jawabnya itu berarti berbicara dengan sengaja, maka sholatnya batal. Dulu pernah saya ceritakan dan banyak ulama-ulama yang cerita. Ada seorang di masjid sholat cuma 3 orang. Kadang-kadang lagi krisis di masjidnya. Yang sholat imamnya sama muadzinnya sama satu lagi marbotnya. Ya enggak? Ditanya sama orang, ini kunci di mana nih bagian marbot nih? Bagian marbot pegang kunci kan biasanya. Betul, ada orang datang tanya kunci ini di mana nih? Jawab marbotnya tuh ada di atas lemari. Lagi sholat ini 3 orang. Satu datang tanya mau ngambil sesuatu, terus jawab sama marbotnya, itu ada di atas lemari. Kata muadzin sampingnya lagi, makmum lagi mengatakan, sholat kok ngomong, batal loh. Tinggal satu lagi siapa? Imamnya. Alhamdulillah saya nggak ngomong. Kira-kira yang batal sholatnya yang mana? Hah? Semuanya. Marbotnya batal karena jawab. Yang satunya lagi padahal nasehatin, sholat jangan ngomong, batal loh. Lagi nasehatin, bagus gak nasehat? Tapi bukan pada tempatnya. Ini lagi sholat, jawab nasehat, tidak pada tempatnya, tidak bagus. Apalagi ini negara lagi kacau-kacau, terus ada yang ngomong belain, tambah kacau apa tidak kira-kira? Ya ini subhanallah, sholat batal. Ini subhanallah, katanya jangan ngomong. Imamnya, masya Allah kata dia, alhamdulillah saya enggak ngomong, pamer lagi. Merasa dia enggak ngomong, terus ngomong. Batal apa tidak? Berarti tiga-tiganya batal. Karena semuanya sengaja apa tidak? Sengaja. Ini al-kalam wa yaqsudu bihi ma'adal Qur'an wa dzikir wa du'a. Yang dimaksudkan kalam di sini selain daripada yaitu baca Quran ataupun zikir ataupun doa. Karena sholat itu juga membaca Quran, baca zikir dan doa. Jadi ini tidak termasuk kalam. Walaupun itu kalam, tapi kalam yang dibolehkan di dalam sholat. Paham apa tidak? Ketika lagi sholat berdoa, boleh apa tidak? Boleh. Ketika sholat zikir, boleh apa tidak? Boleh. Ketika sholat baca Quran, boleh apa wajib? Wajib baca Quran. Bacalah Quran, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran seperti Quran diturunkan. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Ini Ramadan, karena udah muncul lagi sholat tarawih super cepat. Udah ada belum di berita tuh? Udah ada belum di berita? Udah keluar, dicontohkan. Kurang dari 10 menit selesai sholat tarawih. Itu di berita terakhir kemana? Dibagi. Sholat kurang dari 10 menit selesai sholatnya. Enak apa enggak? Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini kalau di sini diadakan kayaknya laku juga. Ini DKM-nya gimana nih? Allah. Sholatnya Qur'annya mana? Kata Rasulullah SAW, rubba Qur'anu, katanya. Banyak orang rubba qari'il Qur'an, banyak orang baca Qur'an, wal Qur'anu yal'anuh, kata Rasulullah. Dia baca Quran, tapi Quran mengatakan Allah yal'anak, kamu mal'un. Oh Allah, dilaknat oleh Allah. Qurannya yang menjawab. Kenapa? Kamu koruptor. Kenapa? Saya panjang dibaca,
mana panjangku? Ditelan boom. Ada apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Him di sini panjang apa tidak? Ar-Rahman panjang apa tidak? Oh, panjang, hilang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dosa apa tidak? Dosa. Bahkan dosa yang terbesar adalah orang koruptor. Ini salah satu dosa besar. Koruptor yang terbesar adalah koruptor Al-Qur'an. Makanya karena yang melarang Allah. Di dalam Al-Qur'an dikatakan warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu apa? Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang pendek dipen, yang panjang. Tapi kalau salat Bismillahirrahmanirrahim, ini di sini banyak nggak pencuri? Banyak apa tidak? Makmumnya aminkan. Berarti ridho nggak dengan imam yang mencuri? Kok pada diem nih? Ridho nggak? Dosa apa tidak? Ini Ramadan muncul, Ramadan tiba, Ramadan. Nah, muncul lagi. Hatta di TV berita malam pertama. Ya enggak, sudah diberitakan bahwa ada sholat tarawih, muncul lagi super. Bukan lagi sholat tarawih cepat, super. Kalau super itu biasanya ada tuh di Telkomsel, super apa? Super promo. Ada apa tidak tuh? Super hot. Super ini. Nih super katanya, yaitu sholat tarawih. Ada di mana? Di Indo. Sampai kurang dari 10 menit sudah selesai semuanya. Masya Allah, sholat isya aja hampir 10 menit lebih, nih sholat tarawih lagi. Ini luar biasa, subhanallah. Dia bilang sudah biasa dilakukan. Walaupun sudah biasa dilakukan, kalau salah harus berhenti. Jangan sampai terus, harus berhenti. Dosa apa tidak kira-kira? Dosa, karena panjang harus dipanjangkan, pendek harus dipendekkan. Bahkan panjang pun bermacam-macam. Ada madud tabi'i, ada juga madul lazim. Ini sekian, 2 rakaat sampai 4 harokat. Ada lagi yang sampai 6 harokat. Semuanya udah diatur apa belum? Udah diatur. Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu tempatkan pada tempatnya. Panjang dipanjangkan, pendek dipendekkan. Ini hati-hati, dalam tarawih kadang-kadang muncul. Ada apa tidak? Nah, ini harus diingatkan. Wajib mengingatkan. Wa yuqsadu bihi ma'adal Qur'an. Rawal Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi sholati yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi. Dulu dibolehkan lagi sholat berbicara, seperti ibadah-ibadahnya umat-umat yang terdahulu. Boleh berbicara, lagi sholat bicara, lagi sholat berbicara, dulu boleh, dulu. Tapi setelahnya Rasulullah datang perintah dari Allah, hatta nazalat hadhil ayah, sampai ayat Quran turun dari Allah. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Qanitin, khusyuk. Kalau lagi khusyuk, kalau lagi rapat, boleh nggak bicara-bicara? Nggak boleh. Apalagi lagi bicara sama Allah. Perintah dari Allah dalam surat Al-Baqarah dijelasin fa umirna bisukut. Maka Rasul mengatakan, dari sekarang nggak boleh lagi sholat sambil berbicara. Wa qumu lillahi qanitin, ay khashi'in. Tadinya boleh. Bahkan lebih dari itu, minum arak pun boleh dulu. Betul. Terus kemudian orang mulai pada ngaco, sholat sambil minum arak atau bekasnya minum
arak. Maka Rasulullah Allah turunkan la taqrabus salata wa antum sukara. Turun ayat lagi, diperintahkan lagi. Jangan, araknya belum diharamkan dulu. Karena Islam itu tidak langsung mengatakan haram. Enggak. Setelah lama, setelah ini baru dilarang ini, kemudian dilarang ini, baru dilarang ini. Bil hikmah. Ya enggak, karena orang kalau langsung dilarang, kira-kira berontak apa tidak? Berontak. Betul. Dilarang ini, berontak apa tidak gitu? Baru gas saja dilarang beli di warung. Pada lupa tuh baru seminggu. Gas melon dilarang beli di warung, harus beli di mana? Di agen. Berontak apa tidak dulu? Marah-marah apa tidak? Menterinya dikatakan pakai otak Pak, pakai akal Pak. Ada apa tidak tuh viral? Ada enggak? Menterinya digitukan, malu apa tidak tuh? Harusnya kalau orang punya rasa malu kira-kira mundur enggak? Dipuji lagi. Ini yang aneh bin ajaib. Tipu. Orang udah dibilangin sama rakyat itu, Pak pakai. Ada apa tidak? Di TV apa di kampung sini aja? TV udah semuanya. Masih ada yang muji lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kalau udah tahu kayak gitu nggak enak, dia ini lebih baik diam. Ini Ramadan. Saya mengatakan ini Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan supaya jangan imannya hilang orang-orang begitu. Karena dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman itu siapa ya Rasulullah? Itu diantara falyakul khairan aw liyasmut. Kalau memang enggak enak lebih baik diam. Kalau enggak enak mungkin ada sebab ini itu. Jangan salah dibela. Berarti menentang siapa? Menantang siapa? Allah. Paham apa tidak? Nah ini hati-hati. Di sini fa umirna bisukut. Ketika sholat disuruh oleh Allah. Ketika kita sudah biasa, yang penting sholat dulu awalnya. Setelahnya sholat mulai sudah beres, dilarang. Yaitu adalah apa? Dilarang untuk minum arak. La taqrabus salata wa antum sukara. Mabuk. Jangan sampai, selesaikan mabuknya dulu. Berarti mabuk masih boleh apa tidak? Masih boleh. Tapi tidak boleh di waktu sholat. Tolong hargai sholat. Betul. Hargai sholat. Apa yang sholat hargai orang yang mabuk. Nah, akal yang sehat, orang yang nggak sholat menghargai yang sholat. Apa yang sholat menghargai yang nggak sholat. Kalau dulu tuh ada tulisannya, kalau lagi ibadah, bukan hanya Islam aja, hatta gereja-gereja lagi ibadah dipasang di luarnya trompet di garis miring loh. Dilarang ada bel karena lagi apa? Lagi sholat. Dulu depan gereja-gereja ada, kalau masjid sih tiap waktu. Betul. Kenapa? Jangan ganggu yang tidak sholat, jangan ganggu orang yang betul. Apa yang sholat jangan ganggu orang yang nggak sholat. Begitu juga puasa. Orang yang nggak puasa jangan mengganggu orang. Jangan yang puasa hargai orang yang ada apa enggak dulu. Seorang menteri lagi yang ngomong. Betul apa betul? Terbalik apa tidak? Terbalik. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang yang nggak beribadah itu urusan dia dengan Allah. Tapi jangan mengganggu orang ibadah. Itu. Nah, ini sholat dilarang mabuk. Kemudian masih boleh ngobrol. Maka berbicara kadang-kadang. Nanti kita habis sholat ini, kita pergi ke sana ya. Itu lagi sakit loh. Lagi ini perlu dijenguk. Oh itu lagi ada tawaran kerjaan. Oh itu ada tender. Oh boleh dulu. Tapi setelah turun ayat ini, dilarang oleh Rasulullah. Karena Allah memerintahkan. Wa qumu lillahi qanitin. Qanitin apa? Khashi'in. Khusyuk. Serius. Jangan lihat yang kanan dan kirinya. Pandanglah Allah. Maka Rasulullah paham ayat ini, langsung perintahkan kepada para sahabat dan umatnya, hati-hati jangan berbicara.
cara, karena berbicara menghilangkan kekhusyuan. Dari situlah maka sholat dilarang berbicara. Paham apa tidak? Jadi dulunya boleh. Nah, kita ngikutin yang dulu apa yang akhirnya Rasulullah? Yang akhir. Paham apa tidak? Nah, ini adalah kita dalam sholat. Warawal Imam Muslim an Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa qad shamata atisan fi salatihi. Nah, ini ada seorang sahabat Nabi atis itu apa? Asyim. Nah, bersin. Nah, ini. Inna hadhihi salatu la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qiraatul Quran. Bahwa sesungguhnya salat ini tidak boleh berbicara. Manusia lagi wahib terus kemudian diajak bicara ataupun dibilang gini, minum obat ini atau begini, enggak boleh, ya enggak. Sesungguhnya salat itu hanya tasbih dan takbir dan qiraatul Quran. Maksudnya apa? Zikrullah, salat. Jadi kalau ada orang wahib, biarin aja. Jangan dijawab ataupun diajarkan sesuatu yang lain daripada Quran. Jalan aja. Nah, ini adalah bahwa larangan di dalam sholat untuk berbicara urusan manusia, sakit, ini itu dilarang. Kita sholat khusyuk kepada Allah, kecuali yang darurat. Ada orang kebakar, ada orang macam-macam, itu sudah darurat. Ada kaidahnya, darurat tubihul mahdhurat. Kalau sudah darurat, membolehkan yang mahdzur, yang tadinya dilarang menjadi boleh. Ada kebakaran, terus orang mau lari sana, pindah sana, boleh apa tidak? Boleh, darurat, nanti kebakar dianya. Jangan sampai ada gempa. Dulu kan ingat ya, ada gempa, ada yang pada kabur, itu boleh, memang dibolehkan karena untuk menyelamatkan diri. Tetapi jangan terus menyalahkan yang ada yang lebih kuat lebih. Ada yang baca surat dulu waktu itu ayat kursi kalau nggak salah imamnya, pegangan temboknya, ingat gak? Ingatnya Pak, ingatnya siapa? Ingatnya orang-orang lain. Ini ya Allah subhanallah, itu boleh. Yang enggak juga tidak boleh disalahkan. Itu boleh karena mau menyelamatkan dirinya. Cuma perbedaannya nanti masalah iman. Iman itu yang nilai siapa? Allah. Itu darurat. Tapi kalau tidak ada darurat, hanya sekedar tadi bersih ataupun ini itu, jangan biarkan. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan dia sehat dan kita sholatnya diterima oleh Allah. Jadi Rasulullah memerintahkan kita, mengingatkan bahwa sholat itu tidak boleh mengucapkan sesuatu kecuali tasbih, takbir dan qiraatul Quran. Takbir ketika kita Allahu Akbar, tasbih subhanallah rabbiyal a'la, subhanallah rabbiyal azim, dan seterusnya. Terus kemudian apa lagi? Qiraatul Quran. Itulah qiraah. Kalau dalam definisi as-shalah itu adalah qiraatun makhsusah, bacaan yang dikhususkan, af'alun makhsusah, yaitu dibarengi dengan perbuatan yang khusus. Ruku, sujud, qiyam. Tidak boleh nari-nari, joget-joget dan seterusnya. Itu dalam sholat. Diawali dengan takbiratul ihram, bacaan yang khusus, gerakan yang khusus, ditutup dengan apa? Salam. Itulah sholat. Paham apa tidak? Ini Rasulullah, ini ulama yang mengatakan begini. Definisi ini bukan dari Rasulullah, dari ulama. Ulama ngambil dari mana? Dari Rasulullah, untuk memudahkan kita. Sholat itu nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi sholat itu apa? Sholat itu dimulai dari takbir dan perbuatan khusus, gerakan khusus, bacaan khusus, dan ditutup dengan salam. Habis itu bebas lagi kita. Paham apa tidak? Jadi ketika sudah takbir, betul-betul kita menghadap kepada siapa? Allah. Kemudian di sini wa'uddal kalam alladzi tubtulu fi shalah maka muallafan min harfaini fasa'idan. Ulama menjelaskan lagi. Jadi yang dinamakan salat itu kalimat ataupun kalam itu apa? Yang terdiri dari 2 huruf lebih.
dua huruf lebih, walaupun tidak mengandung makna, itu namanya kalam. Boleh enggak? Enggak boleh. Dua huruf lebih. Kalau satu huruf gimana? Kalau tidak ada maknanya, boleh. Tapi kalau ada maknanya, enggak boleh. Contohnya apa? Ki. Ki itu fi'il amr. Artinya apa? Jagalah. Makanya dulu di Indonesia ini berapa bulan yang lalu ada viral. Nama Indonesia, orang Indonesia ini teraneh di dunia. Ada yang terdiri dari satu huruf katanya. Namanya siapa? Ki. Pakainya huruf Ki aja KTP. Boleh apa enggak? Itu dipermasalahkan di TV. Enggak tahu di sini pada enggak lihat TV. Ada apa tidak tuh? Ki kan enggak boleh nama sembarangan. Aturan KTP. Odo yang namanya panjang, panjang pun dibatasin. Betul apa betul? Ada yang super pendek, namanya siapa? Ki. Rupanya bapaknya dulu belajar nahwu nggak bisa-bisa. Ketika belajar fi'il amr. Fi'il amr itu dari waqa yaqi. Fi'il amrnya apa? Ki. Dia nggak hafal-hafal. Pas istrinya lahiran, kasih aja namanya Ki. Ki itu dalam bahasa Arab artinya apa? Jagalah. Ya enggak? Waqa yaqi takwa, menjaga diri. Dari situ tuh. Kalau fi'il amrnya apa? Ki. Ki atau ada lagi ai. Wa'a ya ai. Fi'il amrnya apa? Ai. Ya nih. Sadarlah, semangatlah. Kamu lagi belajar, kamu lagi kerja. Jangan teledor. Kalau fi'il amrnya diperintah namanya apa? Fi'ilnya apa? Ai. Wa'a ya ai, maksudnya khusus, jangan teledor. Jadi ini satu kalimat, kalimatnya satu karena bihadfil ya, ya-nya dibuang. Karena di sini apa namanya sukun fi'il amr bihadfi harfil illah. Ini kalau orang yang nahwu nyambung. Ya enggak? Hadfu dibuang harfu ilahnya. Jadi dari wa'a ya'i wa'a ya, wawunya dibuang, ya-nya dibuang. Tinggal satu huruf namanya i. Ini berhubungan dengan sholat. Kalau seandainya bicara satu huruf berarti boleh. Kalau tidak punya makna. Kalau punya makna nggak boleh. Berarti termasuk i. Ketika lagi sholat, ki. Maksudnya ada orang yang mau jatuh atau ada sesuatu. Ki, hati-hati. Berhenti. Nah, ini tidak boleh karena mengandung makna. Berarti sholatnya batal apa tidak? Batal. Nah, ini ada KTP waktu itu disebut di foto lagi di TV, di berita. Namanya seorang namanya Ki. Boleh apa enggak? Ini perdebatan karena KTP itu harus ada nama. Namanya bagaimana? Ada yang namanya Tuhan. Ada. Subhanallah, boleh apa enggak? Akhirnya buat peraturan, tidak boleh. Tidak boleh yang begini, tidak boleh yang jelek, tidak boleh ini, tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu pendek, harus lebih dari ini. Ini aturan manusia. Nah, ini dalam sholat dari dulu sebelumnya ada KTP sudah diterangkan bahwa kalau satu huruf tetapi punya makna tidak boleh. Enggak. Maka mu'allafan min harfaini fasa'idan, dua haraf lebih tidak boleh. Wa in lam yufham minhu ma'na, kalau walaupun tidak mengandung makna, kalau terdiri dari dua huruf maka tidak boleh. Tapi kalau seandainya ya'biru anhu bi harfin wahidin idza kana lahu ma'na, kalau satu huruf bagaimana? Satu huruf kalau mengandung makna tidak boleh. Tadi contohnya sudah. Mithlu kalimat ki. Nah, ini. Ki fi'il amr, amran, fi'il amr. Ya enggak? Wa minal wiqayah. Wiqayah itu menjaga. Ki maksudnya jaga. Hati-hati. Lagi sholat. Nih. Ki hati-hati. Pakainya qaf ini, pakainya qaf. Ya enggak? Al-wiqayah. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Dalam hadis dikatakan penjagaan lebih baik daripada pengobatan. Ya enggak? Wa'i minal wa'i. Ya enggak? Itu tidak boleh juga karena fi'il amr di sini. Wa fi al-wafa. Ya enggak, harus tepati janjinya. Fi'il amrnya apa? Fi, satu kalimat, tapi mengandung makna apa tidak?
mengandung makna. Fi anta maksudnya. Ya enggak? Tidak boleh walaupun terdiri dari satu huruf. Jadi yang dilarang 2 huruf ke atas kalau mempunyai makna atau tidak punya makna. Tapi kalau punya makna hatta 1 huruf diharamkan. Batal sholatnya. Amma in takallama nasiyan. Kalau seandainya berbicara tapi dia lupa dia lagi sholat. Nah ini dimaafkan. Annahu fi shalah au kana jahilan, atau dia tidak tahu karena dia baru masuk Islam. Litahrimihi liqurbi ahdihi bil Islam, karena dekat dengan masuk Islamnya, dia baru masuk Islam, dia tidak tahu aturan-aturan, maka lagi sholat seperti dulu agama lain itu lagi sholat di tempatnya ibadahnya mereka, entah gereja, entah firang, entah apa aja, yang nggak ngobrol boleh apa tidak? Boleh ngobrol, tanya nanti gini-gini, walaupun tidak bagus, tetapi tidak membatalkan sholat. Seperti contohnya orang Islam harus tutup aurat, mereka nggak tutup aurat, boleh apa tidak? Boleh nggak? Orang, ya nggak? Boleh. Di mereka memang tidak ada larangan. Kalau kita ada aurat, lelaki auratnya begini, perempuan auratnya gini, bicara pun begitu juga. Mereka boleh bicara, ngobrol, ya enggak? Yang suka nonton Mr. Bean tuh, ada nggak Mr. Bean tuh? Yang lagi ibadah tuh lucu, pada diam tuh. Ada apa tidak tuh? Masuk ke tempat ibadahnya sama mereka yang lagi beribadah, ngambil ini, ngambil itu, terus diam. Lagi, nanti ini itu dikotak-dikutik. Itu sah nggak sholatnya? Menurut mereka? Menurut mereka sah nggak? Sah. Soal lebih bagus, tidak bagus itu misi kedua. Sah. Tapi kalau dalam Islam nggak sah. Betul loh, betul. Duduknya sama, laki perempuan sejajar. Menurut Islam sah apa tidak? Tidak. Menurut mereka sah. Imamnya kadang-kadang yang memimpin sholatnya perempuan, laki. Menurut mereka sah. Kalau kita, nah beda apa tidak? Beda. Jangan disamakan. Kalau lagi sholat, iya aturannya berbeda. Paham apa tidak? Walaupun lebih bagusnya begini, ya. Tetapi berbeda. Kita dalam sholat, dalam Islam tadinya dibolehkan bicara, tidak ada larangan tadinya. Jadi boleh, sesuatu yang tidak ada larangan berarti boleh. Ketika turun ayat tadi, hafidhu ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, langsung Rasulullah mengatakan tidak boleh Definisinya mana? Yang 2 huruf terdiri dari 2 huruf berarti berbicara. Entah 2 huruf itu bermakna atau tidak bermakna. Kalau 1 huruf berarti boleh. Boleh kalau tidak mempunyai makna. Tapi kalau punya makna, boleh apa tidak? Tidak boleh. Kalau seandainya berbicara, lupa lagi sholat terus berbicara, dia ngomong. Dia lupa dia lagi sholat. Batal apa tidak? Tidak batal. Nah, karena Pak, lagi sholat. Terusin sholatnya apa jangan? Terusin. Tapi jangan diterusin dijawab. Kok sholat kok ngomong? Gak boleh loh. Batal. Berarti dia paham gak? Paham gak? Paham. Berarti batal apa tidak? Imamnya lagi, alhamdulillah saya gak ngomong. Imamnya berarti semuanya batal. Karena bukan lupa. Jawab-jawaban itu biasanya kalau apalagi diingetin, sholat kok nggak ngomong, berarti ingat dia lagi apa? Lagi sholat. Imamnya juga ingat, alhamdulillah saya nggak ngomong, berarti tahu dia lagi apa? Sholat. Berarti batal apa tidak? Batal karena nggak lupa. Ini kecuali kalau lupa. Annahu fi shalah au kana jahilan li tahrimihi, atau dia tidak tahu bahwa ini haram. Karena dia baru masuk Islam, dia tidak tahu kaidah. Batal? Enggak. Bagi orang-orang seperti ini tidak batal, tapi wajib belajar liqurbi ahdihi bil Islam, karena dia baru masuk Islam. Fayu'fa an yasiril kalam, kalau yang sedikit berbicara itu dimaafkan. Maksudnya sedikit tadi dengan 1 huruf, atau lupa, atau dia tidak tahu hukumnya.
karena dia baru masuk Islam. Wa huwa ma lam yazid ala sitti kalimat. Kalau berbicaranya itu kurang dari 6 kalimat bagi orang yang lupa. Lupa itu kalau panjang ya bukan lupa namanya. Nah, itu dimaafkan kalau kurang dari 6 kalimat. 6 kalimat itu masih sedikit. Kalau sudah 7 ke atas itu dianggap banyak, walaupun lupa dianggap tidak sah. Masa lupa banyak banget? Paham apa tidak? Lupa itu ada batasnya, betul apa betul? Jangan dikit-dikit lupa, dikit-dikit di mahkamah, di pengadilan kalau bilang lupa, tok masuk penjara. Kalau lupanya dikit, oke. Tapi lupa terus, masuk ke dokter dulu. Ini berarti orang sedang ada ya enggak. Suami dikit-dikit sama istrinya lupa. Pas akhir bulan lupa ngasih duit. Terima bonus lupa. Kalau urusan duit lupa. Kira-kira istrinya marah apa enggak? Sekali-kali lupa boleh Pak, nanti saya ambil duitnya, saya bilang lupa. Betul atau betul? Pimpinan begitu juga, lupa boleh, tapi sedikit. Sedikitnya itu ukurannya berapa? 6 kalimat. Dalam sholat itu jangan lebih dari 6 kalimat. Kalau dibilang lupa 6 kalimat lebih apa tidak? Kurang, mesti dimaafkan. Paham apa tidak? Tapi kalau sudah lebih dari itu bukan lupa. Kamu nggak sholat berarti. Masa depan Allah? Nah, lupa itu ada batasannya. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semuanya. Mudah-mudahan di awal Ramadan ini atau di awal-awal Ramadan ini Allah berkahi kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu ingat kepada Allah. Diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah di dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan berikan kepada kami kekuatan ya Allah. Jadikan Ramadan sebagai momen untuk kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau memanggil kami dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau akui iman kami ya Allah. Ya Rabb, kami ingin terus iman ini terpupuk ya Allah. Dengan datangnya Ramadan, mudah-mudahan yang maksiat-maksiat kami berhentikan ya Allah. Yang taat mudah-mudahan kami tingkatkan ya Allah. Ya Allah, kecintaan kami kepada anak-anak kami, kepada ibu dan ayah kami, kepada keluarga kami, kepada bangsa kami, mudah-mudahan tambah meningkat ya Allah. Ya Rabb, kepedulian kami kepada anak kami, kepada ibu dan ayah kami, kepada negara kami, mudah-mudahan tambah meningkat ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan ya Allah Engkau jadikan ya Allah keluarga kami keluarga yang diberkahi oleh-Mu ya Allah. Keluarga yang makin dekat kepadamu ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang penuh keberkahan ya Allah.